Assalamualaikum. Silakan kelas bersiap dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Meskipun kita di musim hujan ya, itu banyak sekali yang sakit itu. Bapak beberapa hari kemarin itu sakit. Alhamdulillah masih bisa dilawan. Ya. Oke, baik. Bapak absen dulu ya. Melviani, Mira Heriza, Yuli Angelia. Ya, ada yang belum dipanggil? Ada ya. Udah semua. Oke. Oke, baik. Kita akan belajar hari ini mengenai masalah jenis dan fungsi alat musik tradisional, ya. Jadi sebelumnya dan minggu-minggu lalu itu kita juga sudah mempelajari tentang memainkan alat musik tradisional. Ada yang masih ingat apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Seni musik tradisional adalah sebuah seni yang dimainkan dengan medium suara atau bunyi dalam mengungkapkan ekspresi manusia yang di dalamnya diikat oleh aturan adat atau budaya tertentu yang dimainkan secara terus-menerus. Ya, baik. Beri plus tepuk tangan. Kemudian Bapak ingin bertanya, ada nggak kalian itu melihat permainan debus? Pernah? Nah, nggak asing ya, itu main tonton diri ya. Ada yang bisa memberikan tanggapan alat musik apa yang digunakan pada permainan debus? Silakan angkat tangan. Ya, Ikal, silakan. Rapai. Apa saja lagi? Ada yang lain? Alat musik masih ada nggak? Ya, Putra apa? Gong. Gong. Ya. Ada yang lain? Baik. Di dalam permainan debus itu tidak ada alat musik gong. Yang hanya ada rapai ya. Oke. Jadi kita semua sering menyaksikan dan pernah menyaksikan permainan debus yang diiringi oleh alat musik rapai. Berarti rapai itu salah satu alat musik tradisional. Baik. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional pada masyarakat pendukungnya. Ya. Jadi kita daerah Klut khususnya berarti ada beberapa macam alat musik tradisional. Nah, kemudian adapun tujuannya daripada pembelajaran kita hari ini
menyebutkan jenis alat musik tradisional yang terdapat pada acara adat setempat. Setempat ini yang dimaksud adalah di tempat kita. Dan kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi alat musik tradisional dalam seni hiburan di masyarakat. Berarti juga konteksnya di mana? Ya, di daerah kita ya. Dan kemudian poin ketiga, menganalisis keberadaan musik tradisional Mecananggung pada acara adat setempat, baik itu pernikahan, sunatan atau khitanan, kemudian turun tanah dan sebagainya ya. Nah, 3 poin inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan manfaat daripada kita belajar mengenai masalah jenis dan fungsi alat musik tradisional pada masyarakat pendukungnya ini, agar kita paham betul dan mengetahui alat-alat musik tradisional yang ada di daerah kita, agar kelak musik tradisional tersebut dapat terlestarikan dengan baik ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti Bapak akan membagikan LKPD ya, dan kemudian kita akan mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan pertanyaan pada lembar LKPD dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya nih ya, macam-macam alat musik tradisional Aceh pada masyarakat suku Klut. 1 ada rapai. Rapai, dan kemudian jenis-jenis rapai. Ada rapai dabuh, ada rapai gerimpeng, ada rapai pulut, dan ada rapai Aceh. Dan selanjutnya 2 canang ya. Jadi canang ini merupakan sejenis alat musik pukul yang terbuat dari kuningan yang menyerupai gong dan memiliki pencu atau tonjolan yang mengeluarkan suara. Nah, jadi canang ini memiliki pencu ya. Nih, Bapak bisa kasih contoh ini. Nah, dari situlah hasil suara yang dikeluarkan oleh canang. Jadi sumber bunyinya itu berasal dari badan benda tersebut itu sendiri ya. Dan kemudian gong ya. Kalau bahasa kita itu, bahasa Klut, gong itu kita kenal dengan gung ya, gung. Kalau bahasa nasionalnya adalah gong. Gong merupakan sejenis alat musik pukul yang juga memiliki pencu atau tonjolan yang berfungsi mengeluarkan suara. Penamaan gong berasal dari bunyi yang dihasilkan oleh alat musik itu sendiri. Alat musik gong ini terbuat dari besi dan berukuran lebih besar dari canang, akan tetapi bentuknya menyerupai canang. Sama saja berarti bentuknya itu, wajah daripada alat musik itu sama saja, tapi ukuran gong itu lebih besar daripada ukuran canang. Baik. Dan kemudian fungsi alat musik tradisional dalam masyarakat pendukungnya. Kita ya di sini ya, Klut. Dan kemudian 1, sebagai sarana komunikasi. Jadi Mecananggung adalah sebagai penanda bahwasannya adanya sebuah pesta di masyarakat suku Klut. Nah, itu fungsinya, sarana komunikasi. Dan kemudian ada sarana hiburan. Pengertian hiburan dalam konteks ini adalah sajian alat musik tersebut tidak digunakan untuk peristiwa atau ritual khusus,
tetapi sengaja dimainkan untuk menyenangkan hati pendengarnya. Ya. Nah. Dan kemudian 3, pengungkapan nilai estetis. Alat musik tradisional dapat digunakan sebagai media bagi pembuat musik untuk menyampaikan sesuatu yang ada dalam hati dan pikirannya. Selanjutnya adalah sarana pengiring pertunjukan. Nah, ini adalah poin selanjutnya. Sarana pengiring pertunjukan ini adalah fungsi paling umum dari alat musik tradisional. Umumnya tarian tradisional atau debus yang ada di suku Kru. Nah, inilah yang menjadi fungsi daripada alat musik tradisional di daerah kita. Oke. Sejauh ini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Paham semua? Oke, baik. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video. Mohon kalian untuk mengamati video ini. Oke, untuk video pertama Oke, slide PowerPoint, kemudian video yang 2 video Bapak tayangkan tadi. Baik itu Mican Nanggung maupun debus. Nah, silakan. Atau ada pertanyaan? Gimana, Pen? Coba berdiri, Pen. Berdiri. Berdiri biar nampak. Berdiri biar nampak oleh kamera. Silakan. Silakan, Pen. Berdiri, berdiri. Hah? Allahu Rabbi. Mana suruh? Debus itu apa, Ben? Debus itu kenapa tadi? Ah, ya. Debus itu adalah suatu pertunjukan yang menggunakan barang-barang tajam. Ah, ya, benar. Ya. Dan kemudian bersiku bagi orang yang tidak mampu memainkan
atraksi tersebut. Tuh. Ada lain yang bisa nanggung apa? Sawal? Boleh. Asal mula debus. Asal mula? Asal mula debus. Asal mula debus. Pertanyaannya jauh sekali ini. Ya. Jadi kalau Bapak ceritakan tentu Bapak belum begitu fasih tentang debus. Tapi kalau terkait dengan alat musiknya, ini sesuai dengan zaman beredarnya Islam ke Nusantara. Kalau repainya ya, karena kita berbicara tentang alat musik ya kan. Jadi kalau cerita debusnya, Bapak angkat tangan dulu. Saya nggak bisa jawab asal muasalnya dan kemudian kapan dia berkembangnya begitu ya. Jadi kalau alat musiknya itu berarti abad ketiga masuknya peredaran Islam ke Nusantara, terutama ke Aceh. Jadi Rapai ini dibawa langsung oleh Syekh Rapai namanya, yang memang digunakan nama itu sampai hingga ini ya. Dan kemudian Syekh itu menyebarkan dakwah itu dengan menggunakan Rapai ya. Itu kenapa sakit? Enggak. Jadi kenapa juga? Jadi memanggil peserta dakwah melalui Rapai. Jadi kalau dulu kan langka sekali alat musik. Ketika itu dimainkan, orang mungkin haus hiburan ya. Haus hiburan sehingga berkumpul. Nah, setelah berkumpul melalui dakwahnya, melalui dakwah-dakwah, nyanyi-nyanyian sambil mengukur Rapai. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada lagi, Bapak akan membagikan kalian beberapa kelompok sesuai dengan kelompok kita di pertemuan sebelumnya. Silakan dibagi kelompok. Kelompok yang kemarin. Silakan ditata. Baik, kelompok sudah kita bagi. Bapak akan membagikan LKPD ini. Silakan diselesaikan LKPD-nya sesuai dengan instruksi. Ya, silakan dikerjakan di kelompok masing-masing dan didiskusikan ya. Ya. Ada gambar yang itu tak ada. Yang mana? Cana. Gambar orang ini ya, kenapa? Dimainkan. Diputar. Orang main jana. Sebentar dulu. Bapak penuhi permintaan mereka dulu. Oh, foto. Oh, baik. Baik, anak-anak semua, waktu kita sudah berakhir untuk pengerjaan tugas di kelompok dan saatnya kita menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Siap ya? Siap. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Semua. Iya. Mana mungkin satu? Kamu nggak bisa. Kamu di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, sebut
kendang. Kendang itu alat pengumpulnya apa? Alat pengumpul kendang ialah dengan tangan sendiri. Kita tahu anak ai. Ah. Adakah pertanyaan lain? Ada. Saya dari pokok 4 ini pertanyaan pokok 2. Alat musik rapai suaranya berasal dari mana? Alat musik rapai tergolong dalam alat musik tradisional. Suaranya, alat musik rapai, instrumen yang sumber bunyinya berasal dari badan benda itu sendiri. Karena ketika dimainkan, alat musik akan bergetar dan kemudian menghasilkan suara. Oke, beri tepuk tangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Sebutkan alat-alat musik tradisional yang sering dimainkan dalam acara adat suku Mulut. Yang pertama, rapai, kedua janang, ketiga gong, keempat serunai kali. Soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan alat musik yang terdapat pada acara pesta pernikahan di bawah ini. Nomor 1. Rebana. Nomor 2. Serunai kali. Soal ketiga, sebutkan alat musik yang digunakan dalam seni hiburan di bawah ini. 1. Kendang. Keempat, mengapa Macanang Pur hampir semua ada pada upacara adat pernikahan disebut? Silakan dianalisis jawaban. Karena itu temurun dari nenek moyang dan dimainkan oleh nenek-nenek di setiap acara pernikahan dan sunat rasul. Sarana untuk menghibur dan komunikasi. Saya yang ingin ditanya. Ada yang bertanya? Silakan, ada? Tidak ada? Ah, Apa? Saya bertanya. Musik alat musik tanam tidak apa? Suaranya dari mana? Alat musik tanam. ya silakan. Seruling biasanya digunakan salah satu pada tarian apa? Apa? Seruling. Trompet. Trompet biasanya digunakan pada salah satu tarian apa? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Trompet ini bisa trompet dapat digunakan pada acara tarian Reong Ponorogo. Ya, terima kasih. Ya, Ada yang tanya lagi? ya silakan. Dijawab. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2.
berasal dari badan canang sendiri. Contohnya idiofon. Seperti idiofon. Ah ya. Oke. Dan Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 4. Kesimpulan hari ini. Nanti Bapak akan bertanya. Enggak, buat terus kesimpulannya. Yang ini tadi yang kita pelajarin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang alat musik tradisional. 1. Sebutkan alat-alat musik tradisional yang sering dimainkan dalam acara adat suku. Yang pertama, canang. 2. Rapai. 3. Bung atau gong. Yang keempat, sernekale. Sedangkan yang kedua, sebutkan alat musik yang terdapat pada acara pesta pernikahan di bawah ini. Yang pertama adalah rapai, yang kedua sernekale. Dan untuk yang keempat, mengapa mencanang itu hampir selalu ada pada upacara adat pernikahan di suku Bulut? Jawabannya, karena untuk menandakan di tempat itu adanya pesta atau acara dan sebagai sarana hiburan. Terima kasih. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 ingin bertanya, apa perbedaan canang dan bung? Baiklah, kami akan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Perbedaan canang dan bung adalah dari bentuknya. Canang memiliki bentuk sedikit kecil dan sedangkan bung sedikit besar, tapi suaranya tetap dari kita itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan musik kerja kelompok kami. Yaitu 1. Sebutkan ala-ala musik tradisional yang sering dimainkan dalam acara adat suku Bulut. Ya, canang, rapai, yang kedua, sebutkan alat musik yang terdapat pada acara pesta pernikahan di bawah ini. 1. Sernekale. 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan alat musik yang digunakan dalam seni hiburan di bawah ini, yaitu gendang. Kenapa bercanang itu hampir selalu ada pada upacara adat pernikahan di suku Bulut? Karena untuk sarana komunikasi dan sarana hiburan dan menandakan
Oke, luar biasa sekali presentasi kita hari ini, walaupun siang tapi semangatnya menggelegar ya. Nah, jadi ada beberapa kelompok tadi yang mungkin masih ada kekeliruan di dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya ya. Yang pertama tadi itu salah satu alat musik yang dimainkan itu bukan rebana, tapi rapai dengan serunai kali ya. Dan kemudian terkait dengan jawaban dari kelompok tiga ya, dua dari kelompok dua. Rapai itu bukan dari badan benda itu sendiri sumber suaranya, tapi ya, tapi selaput ya. Jadi berarti dia membranofon ya. Jadi diingat. Dan kemudian untuk pertemuan hari ini Bapak pikir sudah cukup menarik. Dan apakah kalian sudah memahami semua? Baik, jika sudah memahami, sebelum kita mengakhiri, maka Bapak ingin anak-anak mengambil kesimpulan terkait pelajaran kita hari ini. Silakan, Alfi, mungkin, atau siapa? Saya Sawal Anissa Fitri dari kelompok tadi menunjukkan alat musik tradisional adalah cabang seni yang dimainkan dengan medium suara atau bunyi dalam mengungkapkan ekspresi manusia yang di dalamnya diikat oleh aturan adat atau budaya tertentu yang dimainkan secara turun-temurun seperti canang, gong, rapai, dan serunai kali. Ya baik, luar biasa kesimpulan dari Indonesia. Ya, nah, jadi di mana ada fungsi sarana komunikasi untuk pelajaran kita hari ini, dan kemudian hiburan, kemudian ekspresi, dan kemudian satu lagi untuk adat-adat budaya ya. Dan kemudian ada canang, ada gong, dan kemudian ada rapai, alat-alat musik yang tersedia di daerah kita pada setiap acaranya. Jadi itulah yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Maka berhubung jam kita sudah berakhir ya, sudah habis. Jadi sudah waktunya kita persiapkan untuk pulang. Sebelumnya Bapak ingin sampaikan bahwasanya untuk pertemuan selanjutnya kita akan bermain tentang alat musik canang gong ya, untuk pertemuan selanjutnya. Jadi sekian saja untuk pertemuan kita hari ini. Silakan untuk ketua pimpin persiapan dan berdoa. Siap. Hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan pulang. Pak, ini kembalikan Pak. Ya, ini ke Bapak.